Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Bebas Semua Tutorial. Kali ini saya akan mencoba tes ya epoksi dari Sapporo Ultimate ya, dengan kode. Sebentar, ini saya fokuskan terlebih dahulu, agak kurang jelas ya. Kodenya adalah B22PU1K Surfacer Gray. Jadi nanti bodi halus ini atau spakbor depan akan kita tes yang menggunakan epoksi tersebut. Untuk bodinya sendiri sebenarnya sudah di repaint dan ini sudah di remover teman-teman. Namun saya removernya itu ala kadarnya, di sini hanya menggunakan thinner, kemudian juga koas, kemudian lap. Jadi thinner itu kita usap-usap, kemudian setelah itu langsung kita lap ya. Hasilnya jadi seperti ini. Bisa dibilang ya kurang maksimal, banyak sekali. Ini bisa dibilang yang masih keriting ya, bekas-bekas cat bawaan dari spakbornya. Ini lokal ya teman-teman, bukan original. Nah di sini makanya tidak rekomendasi ya buat kalian yang ingin remover menggunakan thinner ataupun seadanya. Usahakan juga menggunakan cairan khusus remover bodi halus teman-teman. Setelah melakukan remover, di sini saya lanjut menggunakan amplas. Amplasnya itu sampai 3 kali ya, dimulai dari 1500, kemudian juga 600 ataupun 500, setelah itu yang 1000 ya teman-teman. Jadi ini sudah di remover, kemudian sudah di amplas 3 kali. Untuk bagian depannya sih ini lumayan ya, walaupun tadi awalnya sempat keriting, tapi setelah di amplas 3 kali hasilnya sudah lumayan halus. Nah nanti kita akan coba seberapa ampuh epoksi ini menutup bagian-bagian yang bisa dibilang kurang maksimal hasil dari remover. Sebelumnya juga untuk bagian bodi depan ataupun tameng sudah di epoksi. Nah itu bodinya ya teman-teman sedang dijemur, dan sekarang kita akan epoksi bagian spakbor depan. Oke, langsung aja di sini kita akan melakukan proses penyemprotan. Ini untuk lapisan pertama ya teman-teman. Seperti biasa setiap saya bahas atau memberikan tutorial tentang masalah repaint, untuk lapisan pertama itu tipis-tipis aja, tidak usah langsung tebal. Jadi kita semprotkan secara tipis-tipis hingga merata ya teman-teman. Sambil kita perhatikan juga bagian-bagian terselubung ya untuk spakbor depannya. Kita pindah ke bagian sebelahnya ya. Jadi kita semprot lagi secara tipis-tipis hingga merata. Jadi baik samping kanan dan kiri, depan dan belakang, kemudian bagian sela-sela itu harus kita perhatikan. Kita semprot secara tipis-tipis ya. Seperti ini dengan mungkin jarak 15-20 cm. Dan ini hasil setelah satu lapis tipis-tipis ya. Walaupun terlihat masih banyak yang belum tertutup, itu tidak masalah. Jadi untuk lapisan pertama seperti ini aja teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke bagian lapisan kedua ya. Seperti biasa, jadi untuk setiap lapisnya kita semprot secara tipis-tipis. Untuk jedanya itu kurang lebih 15-20 menit. Sebenarnya 5 menit juga sudah kering, cuman kita tunggu saja sampai 15 ataupun 20 menit ya teman-teman. Jadi lapis pertama selesai 15 atau 20 menit, lanjut lagi lapis kedua dengan setiap lapisnya itu tipis-tipis. Dan kita juga perhatikan ya di bagian pojok-pojok dan sela-selanya gitu, jangan sampai ada yang tertinggal. Oke, ini untuk bagian sebelahnya sudah selesai. Kita bisa lanjut lagi untuk bagian yang sebelahnya. Jadi diputar-putar ya. Ini juga saat proses pemutaran hati-hati ya, takut jatuh. Kalau jatuh masih dalam keadaan basah, sakit hati sekali teman-teman. Untuk bagian spakbor, menurut saya ini bagian belakang ini agak sedikit lumayan rumit ya. Jadi kita harus ekstra hati-hati dan sabar. Nah ini untuk lapisan kedua sudah selesai. Jadi baik kanan dan kiri sudah kita semprot secara tipis-tipis hingga merata. Kita tunggu lagi 15 menit ke depan. Selanjutnya ini kita sudah masuk ke lapis ketiga ya teman-teman. Seperti biasa kita lakukan tipis-tipis saja. Jadi caranya itu lapis pertama, lapis kedua, dan lapis ketiga. Mau sampai lapis keempat juga tidak masalah. Yang penting proses penyemprotannya secara tipis-tipis hingga merata. Nah untuk bagian lapis ketiga ya, menurut saya ini adalah akhir ataupun finishing dari epoksinya. Jadi yang harus kalian maksimalkan itu adalah bagian-bagian yang menurut kalian kurang tertutup rapat teman-teman. Jadi untuk yang ketiga kalinya kalian perhatikan, adakah kiranya bagian yang menurut kalian belum tertutup rapat. Di situ kalian bisa maksimalkan untuk proses penyemprotannya teman-teman. Nah terus bagaimana Bang kalau seandainya itu proses penyemprotannya langsung tebal? Ini sesuai pengalaman pribadi ya. Pertama keringnya lama, kedua juga warnanya akan belang-belang. Jadi kalau misalnya ini tebal, sebelah sini tidak tebal, itu akan terlihat belang teman-teman. Dan menurut saya itu hasilnya juga tidak bagus ya. Ini sesuai dari pengalaman. Oke, untuk lapisan ketiga sudah berhasil.
Dan di sini sambil kita lihat-lihat ya, kita perhatikan barangkali ada bagian yang belum tertutup rapat, bisa kita semprot lagi. 3 lapis menurut saya cukup teman-teman. Oke teman-teman, ini kita sudah berhasil 3 lapis secara tipis-tipis, kemudian sudah dijemur, ini kurang lebihnya 1 jam ya. Ini hasilnya seperti ini. Namun untuk bagian belakang yang dimana tadi kita bahas sebelumnya, ada bagian-bagian yang keriting, ini belum tertutup maksimal teman-teman ya. Bisa kalian perhatikan ya, jadi masih terlihat ya. Untuk bagian yang bisa dibilang removernya kurang maksimal, tapi it's okay lah, ini karena spakbor depan, kemudian bagian belakang itu tidak terlalu terlihat. Untuk bagian depan juga ya ini bisa dibilang lumayan, jadi hanya bagian belakang saja, namun bagian atas depan ini tidak terlihat bagian-bagian yang bekas keritingnya teman-teman, karena untuk proses pengamplasannya itu lumayan banyak ya, mulai dari grid tadi 150, kemudian 600 atau 500, kemudian terakhir 1000 teman-teman. Dan sementara sampai di sini aja. Jangan lupa dukung dan support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Bebas Semua Tutorial. Terima kasih.